Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menonton video ini. Mari belajar IPS karena IPS itu menyenangkan. Baik, pembahasan kita kali ini adalah kerajaan-kerajaan di Indonesia dahulu kala yang bercorak Hindu-Buddha. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, dahulu tersebar berbagai kerajaan di Indonesia, baik itu kerajaan yang bercorak Islam maupun kerajaan-kerajaan yang memiliki corak kehidupan dan kebudayaan Hindu-Buddha. Jadi itu tersebar mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Itu tersebar berbagai macam kerajaan-kerajaan yang sangat menarik untuk kita kaji bersama. Nah, namun untuk pembahasan kali ini kita akan membahas kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kita bahas kerajaan yang pertama, yaitu Kerajaan Kutai. Nah, kerajaan ini diceritakan berada di daerah Kalimantan Timur, tepatnya berada di sekitaran Sungai Mahakam. Nah, di daerah ini ditemukan 7 buah yupa berupa batu yang dipahat dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Sanskerta merupakan hasil kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, huruf Pallawa tersebut diidentifikasi berasal dari tahun 400 Masehi. Jadi setelah diteliti ternyata umur batu berasal dari tahun 400 Masehi. Di salah satunya menceritakan seorang raja bernama Mulawarman yang merupakan anak dari raja terdahulu bernama Aswawarman dan cucu dari Kudungga. Yang menarik adalah Aswawarman dan Mulawarman merupakan nama dari kepercayaan Hindu, dan Kudungga masih kepercayaan Nusantara. Baik, kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak di daerah Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Kalau sekarang Bandung, Sunda. Nah, berdasarkan bukti-bukti penemuan di sana, prasasti yang ditemukan diidentifikasi berasal dari tahun 400 sampai 500 Masehi yang juga bertuliskan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Dan diketahui berdasarkan peninggalan bahwa raja yang diketahui pernah memimpin bernama Raja Purnawarman yang juga namanya ini bercorak Hindu-Buddha. Kita lanjut di kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Nah, untuk kerajaan ini tidak ada data pasti pusat kerajaannya di mana. Namun yang pasti adalah wilayah kekuasaannya menyebar di Pulau Sumatera bahkan sampai di Jawa bagian barat. Dan kerajaan ini adalah yang termegah di abad ke-7. Kenapa? Berdasarkan prasasti yang ditemukan menjelaskan kekuatan militer Sriwijaya yang cukup kuat. Nah, untuk Kerajaan Sriwijaya, raja yang terkenal yang pernah memimpin Kerajaan Sriwijaya ini ialah Raja Balaputra Dewa. Selanjutnya adalah Kerajaan Mataram kuno. Nah, kerajaan ini terletak di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Tengah bagian timur. Prasasti yang ditemukan adalah prasasti Canggal yang merupakan salah satu peninggalan yang menjelaskan tentang keberadaan kerajaan ini. Nah, di dalam prasasti tersebut tertulis 732 Masehi yang menandakan tahun kerajaan ini eksis.
Nah, di kerajaan Mataram kuno terdapat dua wangsa atau kelompok yang memperebutkan kekuasaan, yaitu ada Wangsa Sanjaya dan juga Wangsa Syahlendra. Nah, kedua wangsa ini berseteru dan berdasarkan data sejarah mereka saling bermusuhan untuk menguasai wilayah-wilayah yang ada di Mataram. Namun pada abad ke-9 kedua wangsa ini bersatu. Nah, datanya dari mana? Kenapa bisa diketahui kedua wangsa ini bersatu? Semuanya tercatat pada peninggalan yang ada di Candi Pelausan. Jadi Candi Pelausan ini bukti tertulis tentang kedua wangsa ini. Nah, lanjut kita ke kerajaan Singasari. Nah, raja pertama kerajaan ini bernama Ken Arok. Saya yakin kalian pasti pernah mendengar nama Ken Arok. Pada mulanya Ken Arok ini hanyalah seorang anak petani, hidup sederhana, yang dikisahkan menikahi seorang dewa. Nah, singkat ceritanya, Ken Arok diangkat menjadi anak oleh seorang pendeta. Dan pendeta ini membawa Ken Arok kecil ke daerah Tumapel yang saat itu dikuasai oleh Raja Tunggul Ametung. Nah, menjelang dewasa, berdasarkan catatan sejarah, Ken Arok ini membunuh dan menikahi istri dari Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Membunuhnya juga ini menjadi legenda dan cerita rakyat yang sangat terkenal, karena raja itu dibunuh menggunakan sebuah keris, yang mana nanti keris ini juga yang akan membunuh Raja Ken Arok. Siapa yang membunuh Raja Ken Arok? Yang membunuhnya nanti adalah anak tirinya sendiri, yaitu anak kandung Tunggul Ametung. Sangat dramatis. Nah, kerajaan keenam yang terakhir yang kita bahas adalah kerajaan Majapahit. Diketahui luas wilayah kerajaan ini hampir seluas negara Indonesia saat ini. Bahkan katanya sampai di daratan Malaysia. Dengan raja pertama bernama Raden Wijaya. Nah, setelah Raden Wijaya, kepemimpinan dilanjutkan oleh Raja Jaya Negara. Namun, Raja Jaya Negara ini tidak memiliki keturunan. Jadi, setelah digantikan, ternyata menggantikannya adalah seorang ratu bernama Brekahuripan. Nah, pada saat pemerintahan Brekahuripan ini, pada saat kepemimpinannya, kerajaan Majapahit ini terjadi pergolakan, terjadi pemberontakan. Namun, pemberontakan dan pergolakan tersebut mampu dikendalikan dan diamankan oleh pati terkenal, yaitu Pati Gajah Mada, yang saya yakin semuanya tahu ini. Nah, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ini, dewasa ini memberikan kekayaan kebudayaan bagi bangsa kita. Seperti ada tersebar puluhan candi di Jawa, yang terkenal itu Candi Borobudur, Prambanan. Ada juga keterampilan membuat patung, itu diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menjadi kekayaan budaya bagi negara kita. Dan juga selain itu keterampilan mengukir. Nah, keterampilan mengukir ini juga diwariskan dari setiap keturunan. Nah, kekayaan kebudayaan bagi Indonesia ini menjadi daya tarik bagi masyarakat Indonesia bahkan dunia. Oke, jika konten ini menurut kalian menarik,
Silahkan di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.